Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan solawat yang kita amalkan terus menerus ini, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini Ar-Rizq akan membahas syiar Islami tentang pengertian dan keistimewaan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib termasuk sholat sunnah yang memiliki banyak keutamaan, sehingga melaksanakan sholat sunnah rawatib secara istiqomah bisa mendatangkan banyak kemuliaan dan keistimewaan bagi kita yang mengamalkannya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib, yang dilakukan 2 atau 4 rakaat, yang mana sholat sunnah ini dikerjakan sebelum ataupun sesudah sholat fardu yang 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qabliyah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat sunnah ba'diyah. Sahabat Ar-Rizq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan macamnya, ada 2 sholat sunnah rawatib yang dikenal di masyarakat, yakni sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan 2 atau 4 rakaat, yang mana sholat sunnah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Kemudian sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan 2 atau 4 rakaat, yang mana sholat sunnah ini tidak terlalu dianjurkan untuk dikerjakan. Dari Abdullah bin Muqaffal radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, di antara 2 azan itu ada solat. Di antara 2 azan itu ada solat. Di antara 2 azan itu ada solat. Kemudian pada ucapannya yang ketiga, dia menambahkan, bagi yang mau mengerjakannya. Muttafaqun alaih. Sahabat Ar-Rizq yang dirahmati Allah, lalu apa saja sholat sunnah rawatib yang dianjurkan tersebut dan sholat sunnah rawatib yang tidak terlalu dianjurkan tersebut? Berikut ini adalah penjelasannya. Sholat sunnah rawatib yang dianjurkan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat fardu subuh, sholat qabliyah subuh. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat fardu zuhur, sholat qabliyah zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat fardu zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Yang keempat adalah 2 rakaat sesudah sholat fardu maghrib, sholat ba'diyah maghrib.
Dan yang kelima adalah 2 rakaat sesudah sholat fardu Isya, sholat ba'diyah Isya. Jadi sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan ini berjumlah 12 rakaat. Dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana dengan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad? Berikut ini penjelasan jumlah rakaatnya. Yang pertama, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat fardu asar, sholat qobliyah asar. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat fardu maghrib, sholat qobliyah maghrib. Dan yang ketiga adalah 2 rakaat sebelum sholat fardu Isya, sholat qobliyah Isya. Berdasarkan keterangan jumlah rakaat sholat sunnah rawatib tersebut, bahwa apabila mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah rawatib, maka dilakukan dengan 2 kali salam. Asy-Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu berkata, sholat sunnah rawatib terdapat di dalamnya salam. Seseorang yang sholat rawatib 4 rakaat, maka dengan 2 salam, bukan 1 salam. Karena sesungguhnya Nabi bersabda, sholat sunnah di waktu malam dan siang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, sama seperti sholat wajib maupun sholat sunnah lainnya, melaksanakan sholat sunnah rawatib diawali dengan membaca niat, di mana bacaan niat sholat sunnah rawatib disesuaikan dengan sholat rawatib yang akan dikerjakan, yakni sunnah qobliyah ataupun sunnah ba'diyah. Berikut ini adalah contoh lafal niat sholatnya. Usolli sunnatus subhi raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Atau bisa diniatkan juga di dalam hati dengan bahasa Indonesia ketika takbiratul ihram. Niatnya sebagai berikut: saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat sunnah rawatib dapat dikerjakan dengan mudah, namun memiliki keutamaan yang menakjubkan. Walaupun termasuk ibadah sunnah atau tidak wajib untuk dikerjakan, namun bernilai keistimewaan yang besar bagi yang istiqomah menunaikannya. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, adapun keutamaan dan keistimewaan sholat sunnah rawatib berdasarkan pada hadis, diantaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangunkan rumah di surga. At-Tirmizi dan An-Nasa'i meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Yang kedua adalah sebagai penyempurna kekurangan dalam sholat fardu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihitung dari seorang muslim pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila nilai sholat wajibnya sempurna, maka sempurna pula balasannya. Namun apabila tidak sempurna, maka dikatakan, lihatlah, apakah orang ini memiliki perhitungan sholat sunnah?
Apabila ia memiliki perhitungan sholat sunnah, maka kekurangan pada sholat wajibnya akan disempurnakan oleh sholat sunnahnya. Selanjutnya berlaku demikian pada seluruh amalan ibadah wajib lainnya. Yang ketiga adalah sholat sunnah rawatib nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan sebuah hadis tentang sholat sunnah rawatib sebelum subuh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dalam riwayat yang lain, 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Yang keempat adalah dijauhkan dari api neraka. Ummu Habibah radhiyallahu anha telah meriwayatkan tentang keutamaan sholat sunnah rawatib zuhur. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah haramkan baginya api neraka. Dan yang kelima adalah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asyar. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, demikian tadi penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Semoga kita selalu mengistiqomahkan atau merutinkan amalan sholat sunnah rawatib ini agar kelak kita mendapatkan keistimewaan yang telah Allah janjikan. Amin, Allahumma amin. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.